Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa fil hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat taufik hidayahnya lah kita diberikan umur yang sekarang ini insyaallah dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada roh junjungan alam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Hadirin nang ulun muliakan para penonton video ulun, mudah-mudahan nang maitih video ini ulun doakan Allah berikan umur nang panjang, nang selalu taat kepadanya semata. Amin ya rabbal alamin. Jadi suatu ketika ini Ibnu Mas'ud berkata lawan Nabi, amal habu illallah. Wahai Nabi, amalan apakah yang dicintai, yang disenangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi je Nabi as-salatu waqtiha. Jadi Ibnu Mas'ud, wahai Nabi, banyak lagi. Je Nabi ialah birrul walidaini, je Nabi. Sumayu kemudian apa lagi wahai Nabi? Je Ibnu Mas'ud bertakon lawan Nabi. Je Nabi ialah nang tarik inilah al-jihadu fisabilillah. Itulah nang pertama sekali, yang pertama sekali tadi ialah masalah sembahyang. Jadi makanya amal-amal nang lain, amal-amal nang lain itulah beda lawan amal-amal sembahyang. Lamun sembahyang mungkin pian seberatan sudah tahu peristiwa tentang oleh-oleh yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama sekali Allah berikan salat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan perantara melalui malaikat Jibril alaihissalam, bukan. Tapi itu pertemuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salat ini sangat penting. Beda dengan amal-amal yang lain pokoknya. Makanya lamun sudah Allah timbang nanti di yaumil mahsyar, itu yang pertama sekali adalah sembahyang. Jadi mohon maaflah para penonton setia ulun ini, ulun panas jadi ulun musab maulun, karena sini dia bagi kipas AC narayade hidup kada. Jadi masalah sembahyang lah. Kenapa ulun menjelaskan sembahyang aja? Lamun ulun jelaskan seberataannya kada tatalahan kita. Jadi sembahyang aja dulu lah. Mohon maaf aja. Anas benar. Jadi masalah sembahyang ini jangan sampai kita termasuk kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun. Ya Allah, lamun kita termasuk dari tersebut orang-orang yang suka melalaikan sembahyang, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka celaka orang yang salat yang lalai dalam salatnya. Nah, apa tuh? Yang ini, yang sembahyang sengaja di luar waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, jangan sampai gitulah. Jangan. Ini biasanya Pak Abahan yang ketujuh ini nih. Pak Abahan, mohon maaf yang ketua lah. Biasanya Pak Abahan lamun waktu zuhurnya belum lagi bertukang. Jadi lamun sudah kau menyatuk dahulu di masjid, mulai juinya ada bertukang.
nak nenong bini omanya kemana gergeji akan banyak akan begai oma bungolnya aja banyak dia mamanya juhur ada banyak hampir gue ada semua lagi. Makanya Raja Iblis itu memerintahkan kepada seluruh anak buah-buahnya nih, anak buah kada tahu orang mana. Anak buahnya memerintahkan seluruh kepada anak buahnya ketika azan berkumandang bikinlah sibuk anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Ya lo ke guru, nang guru ulun berada di samping tadi guru ulun Komarudin. Jadi makanya ketika azan tuh macam-macam. Amun ada orang mengunjung penganaan, nah penganaan. Jadi lamun ketika orang mengunjung penganaan waktu azan itu iblis tuh. Anak buah iblis lah, bukan rajanya, anak buah iblis yang mengasih unjun itu ikan. Jadi jangan sampai kita membuat kesibukan dengan segala perihal apapun, gara-gara perihal apapun kita terlalaikan sembahyang. Makanya kalimat wailun di situ tuh sudah ulama jelaskan bahwasanya kalimat dari wailun tersebut ialah siksaan yang pedih. Jadi ada juga sebagian ulama yang menjelaskan kalimat wailun. Kalimat wailun tersebut adalah jurang dari api jahanam. Seandainya gunung-gunung yang berada di muka bumi ini seluruhnya berterbangan di atas jurang api jahanam itu hancur lebur. Itu jurang Allah Subhanahu wa taala agar orang nang lalai dalam sembahyangnya. Nabi mantara kasalata muta'ammidan faqad kafara jiharan Nabi. Barang siapa nang sengaja meninggalkan sembahyang, sungguhnya kafir Nabi secara terang-terangan. Nah, ini bukan ulun menyampaikan lah, ini Nabi ulun perantaranya Nabi yang memedahkan kepada kita. Lamun kita kada sembahyang sengaja meninggalkan ilamat pian. Dah neraka tuh bang dah, tidak lagi sejarahnya. Lah, makanya ada kisah cuma syuting lah, baru habisan kita. Berkisah masalah orang salaf. Lu kada tahu orang salaf itu bukan orang Arab. Jadi di mana orang salaf tersebut inya dua bading bibinan keduanya. Lu kada tahu mana kakak mana ngading. Lamun pian hana tahu buka surangan di kitab Irsadul Ibad, tahu lagu Irsadul Ibad buka surangan surah, pas baca surangan kedua Pak. Jadi di situ dijelaskan suatu ketika saudarinya ini salah satu meninggal. Lantas duit kantongan dari itu tergugur dalam kuburan. Duit yang ada di dalam kuburan itu tergugur di dalam kuburan. Jadi saudarinya ini ingat sudah sampai ke rumah bahwa duitnya itu tergugur dalam kuburan. Imbah itu saudarinya pulang ke kuburan, menghadangi orang sudah bukahan kuburan hanya melaksanakan penggalian kuburan. Sampainya melaksanakan penggalian kuburan, di dalam kuburannya tetamu, kuburan saudaranya itu menimbulkan api yang berkobar, api yang menyala-nyala. Lantas langsungnya menutup kembali, pulang langsung ke ibunya, bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, amalan apakah yang dilakukan oleh saudariku selewasan hidup? Mamanya, uminya, mamanya menakon, wahai anakku, kenapa kau berlakukan sedemikian? Langsung aja anaknya terdepoin ke mamanya, wahai umaku, ketika aku sampai ke kuburan saudariku, aku meiti kuburan saudariku menimbulkan api. Lantas ibunya langsung menangis, sedih dan yang bersengat-sengatan, mengingat bahwa si putri nang gelis, nang cantik tadi itu termakan jasadnya oleh api neraka. Makanya kubur itu rototan min riyadil jannah. Wala taj'al kuburatun hufratan min hufuran niran. Jadi lamun ada salah tadi itu mohon maaf aja. Kubur itu beberapa dari kebun surga, juga kubur itu beberapa dari lubang api neraka. Jadi tergantung kita ke kubur itu lah. Makanya lamun kita menempuh suatu jalan, lamun kita meite jalan di hadapan itu sudah muring, kita tak baca lagi hendak berjalan. Kita juga lamun ke kubur hanya sudah diazab, apalagi yang akan datang lebih sulit dan lebih sulit lagi. Nah, lamun sudah dapat kubur itu beberapa dari taman surga lamat. Alhamdulillah pian, insyaallah banyak aja guru Faisal Bahari nyampaikan lawan ulun, banyak aja berceramah. Lamun kita tanam dalam kubur insyaallah seperti malam pertama pengantin. Karena tahu ulun dapat mananasnya. Intinya guru ulun mana nyampaikan guru Faisal ya, nyampaikan gitu. Lah, jadi sebelum Allah berikan kematian kepada kita ya senantiasa kita untuk sembahyang di awal waktu. Jadi yang tuha nang miti video ulun mohon maaf lah, namun tersinggung belum minta maaf.
Nang salah tu ulun sendiri, nang benar tu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah beri kesehatan, ya senantiasa kita untuk melaksanakan salat ya wal waktu. Imbahnya ulun tutup habis dah. Satu lagi. Perkara dalam sembahyang tu je Nabi wa fiha-fihanya tu boleh ke sembahyang. Salat maksudnya. Asrun hisalin di dalam sembahyang tu memiliki 10 perkara. Dua tinggal aja belum menjelaskan, nang lain tu paham sorangan ha. Nang pertama tu je Nabi zaunul wajhi, memberikan wajahnya tu berseri. Makanya lamun orang buat sembahyang lah, buat beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala, makanya itu kita nyaman. Itu guruan kita, itu orang-orang alim, itu berhaba itu. Wahnya kadang memberi muar. Ini sudah hitam, memberi muar pulang. Mohon maaf, aja nang hitam lah. Orang gatel betis nggaru sumat. Jadi itu yang pertama. Nang kedua je Nabi ialah wanurul qalbi, memberikan hati itu terang, hati itu terang. Hati nang kadep ilahan pantat wali itu terang jadinya. Suka suzun orang hilang, alhamdulillah berkat sembahyang tadi itu. Makanya ada seorang hamba ini belum bisa pulang syuting baru, bisa pulang. Papan surangan. Jadi suatu ketika ini tahu hati hamba ini siapa? Saking waninya Allah tu kada adil. Jadi suatu ketika hamba ini mungkin imbah musafir turun berjalan singgah di hadapan pohon beringin. Miti ke samping ada pohon semangka. Ini pada akhirnya, Masya Allah, Allah itu nggak adil aja. Kenapa Allah nggak adil? Masuk pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon semangka, pohonnya besar, buahnya kecil. Kan Allah itu benar-benar nggak adil gitu ya. Mbak itu langsung kemudiannya duduk, pesandar, guring. Mbak itu langsung ke dalam gugur pohon buah beringin tersebut. Makanya untung lamun kita untung dari itu amun kada tergugur buah beringin itu di ganalnya, lamun kayak kepala tadi pun beringin lambat dan terguring itu pemuda tadi itu habis rungsat mahanya sudah tadi itu. Jadi nang ketiga je Nabi waratul badan, menyehatkan badan. Nang keempat langsung bil kubri, memberi ketenangan di dalam kubur. Nang kelima ialah Wamin rahmati, menyebabkan turunnya rahmat. Nang keenam wamitu minas sama, terbukanya kunci langit. Nang ketujuh ialah wasaqul mizani, memberatkan timbangan amal nang baik. Nang kedelapan ialah wa maradatur rabbi. Nang ke 9 wasamul jannati, memudahkan masuk ke dalam surga. Nang ke-10 ini nang sangat penting ialah wahijabul minan nar, terhindar dari api neraka. Jadi sebelum ulun mengakhiri ceramah ulun, namun ada kata-kata ulun nang salah terpelat-pelat tadi itu ulun minta maaf. Jadi namun ada hadis-hadis ulun salah itu harakatnya mana nang fathah di dhamma, tolong nang tuha nang guguruan tagurulun dah. Masalah agama ni amun salah tagur aja ada bapak. Kalau ulun masih belajar. Jadi sebelum ulun mengakhiri ceramah, izinkan ulun membawa satu buah lagu yang berjudul Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kepadanya mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita dianggap sebagai umatnya. Jadi apa aja lagunya? Dengarkan sobat pian. Jadi pian yang di menonton video dan sesama nanti kita belaguan. Ini lagunya lah. Teman. Anak puasa. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kejuk tanganmu. Semoga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikuti jejak langkahmu. Samaan. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kejuk tanganmu. Semoga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikuti jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi
وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.